Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Akibat mengalami remblong, sebuah truk menabrak dua mobil dan belasan motor di depan pasar Bakauheni, Lampung Selatan. Masjid di lingkungan Pasar Unik 2 Tulang Bawang terbakar diduga akibat korsleting listrik. Buron 8 tahun, pembunuh mantan istri di Lampung Tengah diringkus polisi. Tersangka cemburu karena korban menelpon pria lain. Harga bahan pokok di desa terpencil lebih tinggi dibanding di kota, seperti di desa Siringgading, Kecamatan Bengkunat, Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat. Harga gas LPG tabung isi 3 kg di desa ini tembus Rp75.000 per tabung. Harga itu 3 kali lipat lebih mahal dibanding dengan harga gas LPG di daerah yang lebih maju yang di kisaran Rp22.000 per tabung. Tak hanya gas LPG, harga minyak goreng kemasan di desa Siringgading tembus Rp38.000 per liter. Harga itu lebih mahal 2 kali lipat dibanding harga minyak goreng di daerah yang lebih maju. Itu mulai dari gas LPG itu yang stabilnya yang mungkin dari dua ini harganya 25.000 sampai di sini kemarin saat pas hujan itu sampai 75.000 per tabung. Ukurannya 3 kilo. Gitu. Pak Presiden Jokowi gitu kan yang terhormat, tolong Pak gitu kan. Sekian tahun Pak, kami mengharapkan kemerdekaan agar hidup layak seperti saudara-saudara yang di luar sana gitu. Menurut pedagang di desa Siringgading, harga bahan pokok yang dijualnya tidak stabil karena tergantung cuaca. Saat musim kemarau, harga bahan pokok bisa lebih murah, namun saat musim hujan, harganya naik drastis. Saat musim hujan, waktu perjalanan membawa bahan pokok dari pasar ke desa Siringgading bisa hingga 2 hari. Jalan menuju desa ini berlumpur. Ini menyebabkan ongkos ojek yang mengangkut bahan pokok juga naik drastis. Kalau masih kemarau kayak gini ini, harga gas untuk manualnya aja harga sarwanya itu 15.000. Tapi kalau pas penghujan itu 25.000. Manualnya aja itu Pak. Ojeknya aja. Kenapa bisa mahal sampai situ? Kadang-kadang kalau pas penghujan itu 2 hari di perjalanan. Tapi kalau kemarau kayak gini 1 hari. Desa Siringgading merupakan satu dari 4 desa yang berada di dalam Taman Nasional Bukit Barisan atau TNBBS Pesisir Barat. 3 desa lainnya yakni Desa Waiharu, Waitias, dan Pagar Dalam. Menuju 4 desa ini belum ada jalan aspal dan hanya bisa dilewati motor dan gerobak sapi saja. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pergantian bulan Juli ke Agustus disambut dengan naiknya harga sayur mayur. Seperti terpantau di Pasar Sentral Kota Bumi, Lampung Utara, Minggu pagi. Harga sayur mayur yang naik diantaranya kol, wortel, tomat rampai, dan kentang. Harga kol naik dari Rp7.000 per kilogram, kini jadi Rp9.000 per kilogram. Harga wortel naik Rp1.000 jadi Rp9.000 per kilogram, dan harga tomat rampai naik drastis dari Rp14.000 jadi Rp22.000 per kilogram. Ini yang naik tadinya 8, 7, sekarang 9.000. Apa aja yang naik? Kol, wortel, tomat sama rampai. Di angka berapa itu Bu? Kalau tomat sekarang 11.000. Kalau rampai 22, wortel dari 8.000 naik 9.000. Kentang, kalau kentang masih standar. Berapa? 18.000. Meski harga sayur mayur naik, namun harga cabai menurun. Harga cabai rawit turun Rp4.000 dari Rp43.000, kini jadi Rp38.000. Cabai merah 30.
Turunnya Pak ya? Ya, Dari berapa? dari 35. Sudah berapa lama Om? Dari 2 hari. Kita tahu nggak Om penyebabnya naik turunnya ini karena apa? Karena ini keadaan barang biasanya kosong naik. Kalau barang banyak turun. Kenaikan harga sayur mayur dikeluhkan emak-emak. Mereka mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Gimana Bude harganya Bude? Harganya naik. Berapa Bude? 22. Oh, kalau naik gini kayak mana Bude pembelian kita? Para pedagang tidak mengetahui penyebab naiknya harga sayur mayur. Meski harganya naik, namun stok dan pasokan sayur mayur dari agen ke pedagang melimpah. Ardi Ohaba melaporkan dari Lampung Utara. Kondisi hutan mangrove atau bakau di Lampung kian memprihatinkan. Bahkan menurut peneliti mangrove dari Universitas Lampung, kerusakannya kini lebih dari 80%. Kerusakan itu karena kawasan hutan mangrove berkurang dan beralih fungsi menjadi tambak udang. Kondisi itu sangat berbahaya jika dibiarkan karena bisa merusak ekosistem dan biota laut. Sebagai upaya mencegah terjadinya abrasi pantai, kelompok tani hutan lestari Jaya Desa Bandar Agung, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan menanam 1.000 bibit mangrove pada Minggu pagi. Warga juga diajak menjaga dan melestarikan keberadaan hutan mangrove. Mangrove ditanam untuk menangkal abrasi dan ombak masuk ke pemukiman. Mangrove ini pertama untuk menunjang ekonomi lingkungan dan kedua untuk menahan abrasi pantai laut dan untuk menjaga penghuni-penghuni yang ada di pantai laut ini. Karena kalau tidak ada mangrove, yang khawatir akan tergerusnya warga PRT di pantai laut ini. Dan itu kerusakan sudah mencapai 80%. Karena waktu itu kerusakan dipicu oleh maraknya pertambakan udang dengan tingginya perkembangan udang windu pada saat itu dan kemudian terjadi degradasi hutan mangrove. Tetapi di 5 tahun terakhir ini itu perbaikan mulai tampak di mana Warga pesisir juga bisa mendapat manfaat ekonomi dari usaha budidaya bibit mangrove. Sudah saatnya kita menjaga kelestarian hutan mangrove. Dan ini menjadi tugas kita bersama, saya dan juga Anda. Karena mangrove memiliki manfaat ekonomi, ekologi, dan juga manfaat sosial. Fitri Amalia melaporkan. Salah satu mainan yang bisa dinikmati oleh segala usia adalah layang-layang. Belakangan, mainan tradisional itu mulai marak dimainkan di mana-mana karena sedang musimnya. Bahkan kini mulai ada perlombaan layang-layang. Salah satunya di lapangan Desa Penawarjo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang pada Minggu pagi. Puluhan peserta dari anak-anak hingga dewasa mengikuti perlombaan dan unjuk kebolehan menampilkan layang-layang terbaiknya, seperti naga, tokoh kartun, hingga bentuk makanan. Para peserta bersemangat karena ditonton ratusan warga. Lomba layang-layang digelar untuk mendukung pelestarian mainan tradisional. Kalau untuk durasinya di atas kita tentukan 1 jam Mas. Nanti cara penilaiannya kalau dia turun seperti yang paling bagus itu yang kita nilai Mas. Yang itu lomba ada berapa Pak? Ada sekitar 85 lebih Mas. Karena masih banyak peserta yang datang juga sih Mas. Alhamdulillah banyak. Sangat bagus. Event-event seperti ini harus diadakan untuk meramaikan pasar ini supaya untuk kedepannya kan untuk memotivasi anak-anak yang lomba layangan daripada main yang enggak bermanfaat. Main gadget lah ya. Oh iya ya. Pak, kita terjunkan jenis layang-layang apa tadi Pak? Layangan ram-raman, gapangan ram-ram. Lomba layang-layang diikuti 85 peserta yang berasal dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Pemenang lomba pun mendapat hadiah uang jutaan rupiah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.